Di balik sorotan lampu stadion yang mulai meredup, di balik lagu kebangsaan yang baru saja berhenti berkumandang, ada satu sosok yang berdiri paling lama di tepi lapangan. Ia menatap kosong papan skor yang masih menunjukkan angka 3-2. Indonesia kalah, dan wajah itu adalah wajah seorang pemimpin yang malam itu menanggung beban seluruh bangsa. Dialah Erick Thohir. Inilah kisah di balik pengakuan jujur Erick Thohir, penyesalan yang muncul setelah timnas Indonesia takluk dari Arab Saudi di laga penting kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Sebuah kekalahan yang tak hanya meninggalkan skor, tapi juga menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bedah semuanya. Hanya di Cek Fakta. Laga antara timnas Indonesia vs Arab Saudi digelar di Jeddah, di stadion megah yang penuh gemuruh. Sejak awal, pertandingan ini sudah disebut-sebut sebagai ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Ribuan supporter merah putih di tribun tamu berteriak penuh semangat. Semua berharap kali ini Indonesia bisa menantang kekuatan besar Timur Tengah itu dengan kepala tegak. Dan memang, babak pertama berjalan menegangkan. Indonesia tampil berani, solid, bahkan sempat unggul lebih dulu lewat skema serangan balik cepat yang dipimpin oleh Marcelino Ferdinand. Gol itu membuat jutaan pasang mata di tanah air bersorak, "Kita bisa!" Begitu kira-kira teriakan yang menggema dari Sabang sampai Merauke. Tapi sepak bola, seperti hidup, selalu punya cara kejam untuk menguji harapan. Arab Saudi bangkit cepat, memanfaatkan celah kecil di lini tengah. Dalam tempo 15 menit, mereka membalikkan keadaan. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Masuk babak kedua, Indonesia mencoba menyerang balik. Nezen Chuaon dan Sandy Walsh tampil disiplin. Rafael Struijk sempat nyaris mencetak gol penyama, namun tendangannya membentur tiang. Menit ke-75, serangan balik cepat Saudi kembali menghukum Garuda 3-1. Dan meski di menit akhir Ilken Baget sempat memperkecil kedudukan lewat sundulan memukau, waktu habis terlalu cepat. Skor akhir, Arab Saudi 3, Indonesia 2. Di bangku cadangan, kamera menyorot Erick Thohir. Ia tak banyak bicara, tapi ekspresinya bicara lebih dari 1000 kata. Ada kecewa, ada lelah, ada sesuatu yang menyesak di dada, sebuah penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Keesokan harinya, setelah pertandingan, Erick akhirnya berbicara. Dalam konferensi pers yang diadakan di hotel tempat tim menginap, ia membuka pernyataan dengan nada tenang tapi berat. "Saya harus jujur, saya menyesal. Menyesal bahwa beberapa keputusan strategis mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Kita kalah bukan karena kurang semangat, tapi karena kurang matang dalam eksekusi." Kata menyesal itu menggema, bukan kata yang sering keluar dari mulut seorang pemimpin, apalagi di tengah tekanan publik yang besar. Tapi malam itu, Erick memilih jujur. Ia mengakui bahwa persiapan tim masih belum ideal. Jadwal padat, rotasi pemain terbatas, dan adaptasi kondisi cuaca di Jeddah yang ekstrem semua memengaruhi performa tim. Tapi, tanggung jawab tetap di pundak kami. Dan sebagai Ketua Umum PSSI, saya harus terima kenyataan ini, tambahnya. Namun yang paling menarik bukan sekadar pengakuannya, tapi bagaimana Erick membedahnya dengan nada introspektif. Ia tidak mencari kambing hitam. Ia justru berbicara soal visi jangka panjang. Sepak bola tidak bisa dibangun dengan hasil satu pertandingan. Tapi setiap kekalahan harus jadi bahan bakar untuk tumbuh. Kalau kita takut kalah, kita tidak akan pernah menang dalam jangka panjang. Kata-kata itu kemudian viral. Potongan videonya disebar luas di media sosial. Banyak yang ternyuh, banyak pula yang mengkritik. Tapi satu hal pasti malam itu, bangsa ini mendengar pengakuan yang jujur dari seorang pemimpin yang benar-benar peduli. Namun di balik semua itu, pertanyaannya tetap sama. Apa penyebab utama kekalahan Indonesia? Tim redaksi Cek Fakta mencoba menelusuri berbagai faktor dari sisi teknis, mental, hingga manajerial. Faktor pertama, tekanan cuaca dan kondisi fisik. Jeddah malam itu memang panas, bahkan setelah matahari terbenam, suhu tetap di atas 33 derajat Celcius. Statistik mencatat, intensitas lari pemain Indonesia menurun drastis di babak kedua. Ini menunjukkan adaptasi fisik yang belum optimal. Faktor kedua,
Perubahan formasi. Pelatih Shin Tae yang kali ini mencoba variasi formasi 3-4-2-1, sedikit berbeda dari pola biasanya. Tujuannya untuk menutup serangan cepat sayap Saudi. Tapi formasi itu membuat Marcelino dan Neisen lebih sibuk bertahan ketimbang menyerang. Dampaknya, kreativitas di lini tengah menurun. Faktor ketiga, fokus dan konsentrasi. 3 gol Arab Saudi semuanya lahir dari momen kecil kehilangan bola di tengah, miskomunikasi antar lini, dan salah posisi dalam marking. Tim ini masih muda, kata Shin usai pertandingan. Mereka belajar. Tapi untuk bersaing di level dunia, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Faktor keempat, tekanan publik dan ekspektasi. Banyak pemain mengakui secara pribadi bahwa mereka merasa tegang. Kami tidak ingin mengecewakan 270 juta orang, ujar seorang pemain yang enggan disebut namanya. Faktor psikologis ini sering diabaikan, padahal pengaruhnya luar biasa besar. Begitu peluit panjang dibunyikan, media sosial langsung meledak. Tagar Garuda kalah terhormat dan Erick Thohir menyesal menjadi trending di ke-10 dan Instagram. Sebagian besar netizen memberi dukungan. Lebih baik kalah bermartabat daripada menang karena keberuntungan, tulis seorang pengguna. Namun, tak sedikit pula yang kritis. Kita sudah 3 tahun bicara visi, tapi kapan hasilnya? Komentar akun lain. Media asing pun ikut menyoroti. Portal sepak bola asal Inggris, The Guardian Football, menulis, Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Namun mereka masih harus belajar menjaga konsistensi di bawah tekanan. Sementara media Arab, Al Riyadh Daily, menyebut Indonesia sebagai tim yang berani, tapi belum cukup klinis. Jika ditarik lebih dalam, kekalahan ini bukan sekadar soal taktik, ini soal karakter. Sepak bola, pada akhirnya, adalah permainan emosi. Dan di malam ketika skor berakhir 3-2, para pemain muda Indonesia mungkin belajar pelajaran paling berharga dalam karier mereka. Bahwa untuk menang di dunia, mereka harus lebih kuat dari diri mereka sendiri. Erick Thohir, dalam sesi tertutup bersama pemain, disebut mengatakan, kalian boleh kalah hari ini, tapi jangan pernah biarkan kekalahan membuat kalian berhenti bermimpi. Kata-kata itu menjadi semacam mantra motivasi. Menurut laporan internal tim, suasana ruang ganti justru penuh semangat meski hasilnya pahit. Shin Tae yang memeluk satu persatu pemain, dan Erick menepuk pundak mereka sambil berucap, ini baru permulaan. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick menyadari bahwa sistem pembinaan nasional masih jauh dari ideal. Ia bahkan mengakui dalam pernyataannya, kalau kita mau lolos ke Piala Dunia, sistem liga, akademi, dan infrastruktur latihan harus disinkronkan. Ini bukan tugas PSSI saja, tapi tugas bangsa. Di balik layar, Erick kabarnya sudah menyiapkan rencana pembenahan besar untuk 2026 sampai 2030. Beberapa poin strategis antara lain, integrasi data pemain usia muda dari seluruh akademi Indonesia ke satu sistem nasional. Penempatan pelatih lisensi Pro FC di tiap provinsi untuk scouting dan pembinaan. Program Garuda Elite Abroad yang memperluas pengiriman pemain muda ke Eropa. Standarisasi jadwal kompetisi agar sesuai kalender FIFA. Sumber internal di PSSI mengatakan, rencana itu akan diumumkan resmi setelah laga kualifikasi berikutnya. Jadi, kekalahan ini bisa jadi justru menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ada kalimat menarik dari seorang komentator sepak bola senior, Ganindra Wahyu, yang menulis di kolom Cek Fakta Analisis, kekalahan dari Arab Saudi ini ibarat kaca pembesar memperlihatkan apa yang sudah membaik, tapi juga menyoroti apa yang masih retak. Dan memang benar, timnas Indonesia hari ini bukanlah tim yang sama seperti 10 tahun lalu. Kini kita punya pemain di Eropa, pelatih berstandar dunia, dan sistem yang mulai dibangun. Tapi jalan ke Piala Dunia masih panjang, penuh tikungan, dan memerlukan keteguhan hati. Erick Thohir sendiri menutup konferensinya dengan kalimat sederhana namun kuat. Saya menyesal, tapi saya tidak akan mundur karena tugas saya belum selesai. Kalimat itu menandai babak baru. Dari rasa menyesallah lahir kesadaran, dan dari kesadaran lahir perubahan. Sepak bola bukan sekadar menang dan kalah. Ia adalah cermin bangsa mencerminkan siapa kita,
bagaimana kita bekerja, dan seberapa kuat kita bangkit setelah jatuh. Malam itu di Jeddah, Indonesia mungkin kalah 3-2. Tapi di balik angka itu, ada pelajaran tentang tanggung jawab, kejujuran, dan tekad. Erick Thohir menyesal, iya, tapi ia juga belajar. Dan kalau para pemain belajar hal yang sama, maka kekalahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju mimpi yang bernama Piala Dunia ke-2026. Sampai di sini dulu investigasi kami. Tetap kritis, tetap cerdas, dan jangan lupa di balik setiap berita, selalu ada cek fakta.